Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Agak menarik juga ternyata ya. Logo baru SMK mirip pabrikan Cina. Apakah seperti itu? Kenapa ya? SMK ini muncul ketika detik-detik pencalonan presiden begitu kan. Ada apa begitu kan? Ini yang dimainkan apa sebenarnya? Publik sudah tahu sebenarnya begitu. Bahkan ini dari CNN, logo baru SMK mirip pabrikan Cina. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya, komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar netizen, logo baru SMK mirip pabrikan Cina. Benarkah seperti itu? Tapi saya lihat ya agak mirip begitu kan. Hanya ada pilar-pilarnya seperti ini begitu. Siapa sih penanggung jawab SMK? Enak banget kerjanya, diproduksi tiap pemilu aja. Komponen tak perlu beli, logo tak perlu daftar hak cipta. Aneh, tak perlu terbebani target penjualan. Pabrik tidak perlu tutup walaupun selama 11 tahun sejak kemunculannya, yang laku mungkin sampai selusin. Biasa fotokopi musiman, lagi ada musim SMK mau naik kelas. Sebuah terobosan anak bangsa luar biasa, bisa memproduksi ya emblem yang canggih serta aerodinamis ya, yang akhirnya bisa ditempelkan di mobil Cina. Bangga. Marhaban ya SMK ya, kau memang aku tunggu bertahun-tahun sehingga muncul hari ini. Kemana aja dirimu ya? Itulah, menurut saya pribadi ya mobil SMK itu ya memang ada sih sebenarnya yang produk Indonesia begitu kan. Apa? Yaitu ban anginnya begitu. Ban anginnya ya di situ mungkin produk asli Indonesia, yang lain ya produk luar negeri. Kira-kira seperti itu begitu kan. Anginnya aja dari Indonesia begitu kan. Ya angin bannya maksudnya. Jadi kelebihan SMK, mobil terkencang di kelasnya bahkan bermain dan mengendarainya. Murah meriah di banded ya, fitur keren. Ya. Dengan seperti itu ya mana bisa begitu kan. Lah, bukannya Indo Cina. Nggak mirip kok, enggak ini. Mobil gaib kalau muncul berarti udah dekat pemilu. Dulu ada yang nyebut udah dipesan 6.000 unit. Itu siapa ya? Kira-kira seperti itu begitu. Jadi inilah yang saya bacakan merupakan aspirasi masyarakat begitu. Yang harus kita dengarkan juga begitu. Kenapa SMK itu muncul setiap ada pemilihan presiden? Kan kira-kira seperti itu logika kita begitu kan. Cuma kebetulan mirip aja ya guys. Kebetulan mirip sama pabrik Cina. Ingat, cuma kebetulan. Ya bisa jadi kebetulan begitu kan. Di satu sisi kan siapa sih produk terbesar SMK ini, mobil seperti ini begitu kan, mobil SMK ini begitu kan, itu siapa sih sebenarnya, itu yang menjadi pertanyaan publik begitu. Mirip dari mana? Ini reporter nggak jelas sekali ya. Banyak sekali ada pro dan ada kontra, tetapi itulah publik bisa mengetahui sendiri seperti apa begitu ya. Ini yang sama nasibnya kayak Bimantara dan Timur yang bikin Cina tapi diakuin mobil nasional anak bangsa ini. Kenapa sih Cina mulu ya? Mungkin memang produksinya Hozon ya. SMK tinggal nebeng pamor jelang pemilu. Logonya jadi copy paste, tinggal tarik 2 garis ke bawah jadi huruf M. Ya, pelat M, pelat Madura begitu kan. Mari kita sorak-sorak bergembira. Itulah demokrasi kita. Sebenarnya kita harus mengapresiasi juga begitu kan. Mobil-mobil seperti ini kan harus diapresiasi, bisa masuk ke Indonesia walaupun di satu sisi minat Indonesia kurang begitu kan. Kira-kira seperti itu. Inilah demokrasi kita begitu. Tetapi ya saya rasa langkah ini langkah yang baik, tetapi perlu diingat apakah model-model seperti ini yang harus kita produk di Indonesia begitu kan. Karena memang sudah ada sekarang itu mobil listrik, ada uling dan sebagainya begitu kan. Ini pemerintah juga seperti pabrik Cina, ini adik kata, ini adik kakak. Ini yang saya bacakan ini pro dan kontra ya. Ini bagian dari aspirasi masyarakat yang harus kita dengarkan juga begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, logo baru SMK mirip pabrik Cina. Wow. Ya, memang mirip sebenarnya sih, cuma ada ada pagarnya, bukan pagar, ada semacam betonnya di sini 2 begitu kan. Ini mungkin lambang kekuatan begitu kan. Ya nggak tahu. SMK bentuk M. Ini keren begitu. Madura. Kira-kira seperti itu. Jakarta, CNN Indonesia, merek lokal asal Boyolali, Jawa Tengah, SMK, kini menggunakan logo baru jelang keikutsertaan di Indonesia International Motor Show ya 2023. Logo ini jauh berbeda ketimbang desain lama dan diduga mirip logo pabrik Cina, Hozon Auto.
Bahkan logo baru SMK terungkap ke publik setelah diunggah akun Instagram IEMS ya mengenai keikutsertaan SMK. Pada postingan itu IEMS mencantumkan logo baru SMK yang terlihat berbeda dari sebelumnya. Ini yang sebelumnya SMK Welcome or Exhibitor SMK. Ini banyak sekali yang men-like begitu kan. Tampilan logo baru SMK ini tidak lagi menggunakan huruf E dengan 3 list yang menyerupai bendera seperti logo lama. Bahkan desain logo anyar menyerupai huruf M kapital yang diimbuhi 1 garis lancip dan sisi atas 2 garis melengkung pada sisi bawah bagian dalam huruf M logo itu. Bahkan banyak yang menduga logo ini mirip emblem merek asal Cina, Hozon Auto, lantaran ada kesamaan pada 3 garis pada logo. Ada apa begitu kan? Kok sampai mirip-mirip seperti itu begitu kan? Padahal desainnya biasa-biasa aja, tapi itu punya nilai yang luar biasa. Kan kira-kira seperti itu begitu. Tapi ya kenapa SMK kok muncul M begitu kan? Kenapa tidak huruf yang lain begitu kan? Tapi bedanya logo merek Cina ini ya tak buat pola huruf M, sementara di bawah logo bertulis nama Hozon dengan huruf kapital. Care News Asia mengungkapkan logo Zon mewakili 4 terkait energi baru, yakni Al, pertumbuhan, sayap, dan inspirasi. Logo tersebut dipakai untuk merek Zon ya, Hozon, tapi Hozon tidak akan menjadi merek sebuah produk mobil penumpang, melainkan sebagai nama perusahaan. Merek mobil penumpang mereka akan disebut Nita. Bahkan ya, kemiripan logo mengisyaratkan keduanya akan menjalin kerjasama. Terlebih ada kabar SMK pada IEMS 2003 akan mengungkap mobil listrik perdana. Dari foto-foto yang beredar, mobil yang diduga bakal menjadi mobil listrik SMK adalah Nita 5 dan Nita U yang merupakan V dan Nita U yang merupakan produk Hozon Auto, namun telah berganti emblem. Pihak SMK menolak berbicara lebih jauh mengenai hal tersebut. Juru bicara SMK Sabar Budi menyatakan akan membahas hal itu saat pameran. Kami akan menjawab saat pameran, saya kumpulkan pertanyaan, ucap Sabar. Jadi pertanyaan ini ya kok mirip dengan SMK, ada apa begitu kan? Jangan-jangan produk-produk semuanya ya mengambil dari situ terus kemudian dinamakan lagi, ya bisa jadi seperti itu begitu kan? Karena beda desain lama dengan yang baru SMK itu kan dikatakan mirip dengan produsen Cina Hozon Auto. Itu apa benar seperti itu begitu? Tetapi inilah menurut saya pribadi ya kita harus mengerti satu sama lain begitu kan. Dalam artian ya kenapa kok muncul seperti ini terus begitu kan di tahun-tahun politik hari ini begitu kan. Kok muncul dengan SMK, SMA, SMK, bahkan ada yang memesan sudah puluhan begitu kan. Jadi apa sebenarnya terjadi begitu? Ya itulah kalau seseorang punya kepentingan besar terhadap bisnis bangsa kita ya seperti ini begitu kan. Dalam artian pasti ada sesuatu yang ditutup-tutupi begitu. Kalau memang dia produk Cina, berikan produk Cina begitu kan. Kalau memang dia produk Indonesia ya produk Indonesia, atau jangan-jangan produk Cina yang kemudian dirakit lagi di Indonesia, bisa jadi seperti itu begitu. Tapi perlu diingat, inilah yang harus kita hormati. Sebenarnya hal seperti ini layak begitu kan. Ada mobil SMK seperti ini sebenarnya bagus sebenarnya. Tapi di satu sisi dalam jangka panjang bagus tetapi dalam satu sisi orang tidak akan berminat seperti itu begitu. Karena apa? Karena di satu sisi saingannya mungkin ada uling yang lebih canggih begitu kan. Ya tidak mungkin orang-orang akan beralih ke SMK begitu kan. Karena dengan situasi dan kondisi di Indonesia itu jauh begitu kan. Jaraknya dari Jakarta saja ke Surabaya itu sangat jauh begitu kan. Terus kemudian jangkanya kan bau. Kalau di Eropa itu kan hanya berapa ya? Hanya mungkin se-Jawa Timur jadi negara, terus kemudian di Jawa Tengah jadi negara begitu kan. Jadi lingkupnya itu pendek begitu kan. Itu sebenarnya ya lebih dominan ya digunakan dari luar negeri, kecuali memang SMK ini ya diekspor ke luar negeri, banyak yang membutuhkan, itu sangat layak begitu. Saya apresiasi sekali itu begitu kan. Tetapi karena hanya digunakan untuk pribadi Indonesia ya saya rasa perkembangan itu juga kita harus benahi begitu kan. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.